Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan utama pada tiap-tiap penyampaian khutbah Jumat adalah pesan ketakwaan. Karena takwa adalah jalan satu-satunya kita mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang ke Madinah ingin mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak bisa merangkai kalimat, menguntaikan kata-kata, merangkai kalimat bagaimana indahnya akhlak Rasulullah. Yang bisa dilakukan oleh Abu Bakar adalah menangis, tidak kuat bagaimana menceritakan mulianya akhlak Rasulullah SAW. Tidak mendapatkan jawaban dari Abu Bakar. Arab Badui ini ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab dikenal sebagai Lion of the Shirt, singa padang pasir pun sama menangis. Lantas ketemulah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sayyidina Ali bertanya balik, "Wahai saudaraku, apa yang ingin kau ketahui? Ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah SAW." Kalau engkau ingin mengetahui akhlak Rasulullah, indahnya akhlak Rasulullah, satu pertanyaanku, tolong ceritakan kepadaku bagaimana indahnya dunia dan seisinya. Orang Arab Badui itu mengatakan dunia itu begitu indahnya wahai Ali. Wahai saudaraku, dunia dan seisinya di mata Allah, kul inna mata'ad dunya qalil. Dunia, keindahan dunia, seisi dunia di mata Allah qalilun, sedikit. Sedangkan akhlak Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sedangkan akhlak Rasulullah di mata Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya begitu agung. Sebuah komparasi yang sangat amat jomplang. Dunia dan seisinya qalilun, sedikit. Sedangkan akhlak Rasulullah azimun, begitu agung. Ada seorang orientalis yang bernama Alfonso de Lamartine. Dia menulis bagaimana menggambarkan Rasulullah SAW dalam bukunya History of Turkey. Dia mengatakan Muhammad is a leader, Muhammad is a apostle, Muhammad is a messenger, Muhammad is warrior, Muhammad is legislator. Is there anyone greater than he? Muhammad adalah seorang pemimpin, Muhammad adalah seorang nabi, Muhammad adalah seorang rasul, Muhammad seorang pejuang, Muhammad seorang legislator. Is there anyone greater than he? Ada enggak orang yang bisa menyaingi kehebatan seorang Muhammad SAW? Jawabannya tidak ada. Desi Sarma, seorang Hindu, menulis dalam bukunya The Prophet of the East. Dia mengatakan Muhammad is a soul of kindness. Muhammad adalah ruh daripada kebaikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana dengan kita? Di mana letak kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Tadi Ustaz Rifai mengatakan mudah-mudahan kita diaku oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, jangan sampai kita ini cinta kita luntur kepada Rasulullah SAW. Dan inilah kalau kita ingin hidup bermartabat, hidup penuh keberkahan, Allah sudah menurunkan model untuk kita ikuti. Suatu ketika ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas. Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Ati babal jannah yaumal qiyamah." Di hari kiamat aku datangi pintu surga. Fa'astaftihu. Dan aku meminta dibukakan pintu surga. Fayaqul khazin. Dan penjaga pintu surga bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Fa'akul, dan aku menjawab, "Ana Muhammad." Aku adalah Muhammad.
Dan apa kata penjaga pintu surga? Fayaqulu bika umirtu la aftah li ahadin ghablak. Ya Muhammad, aku disuruh oleh Allah tidak membuka pintu surga ini kecuali sebelum engkau masuk. Pertanyaannya adalah, pintu surga sudah dibuka, maukah kita mengikuti langkah Rasulullah SAW ke dalamnya? Untuk itu Al-Quran menjelaskan bagaimana kita ini mengikuti sifat-sifat Rasulullah supaya hidup kita berkah, bermartabat. Bukan hanya di hadapan manusia, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kuncinya. Dalam surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang pertama, kalau kita ingin bermartabat hidup, yang pertama lah lintalahum, lemah lembut. Kelembutan hati Rasulullah bisa merontokkan kekerasan daripada seorang Yahudi. Kebencian seorang Yahudi tekuk lutut di hadapan Rasulullah SAW. Bagaimana ketika itu Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Siti Aisyah setelah Rasulullah wafat, ya Aisyah, perbuatan apa yang belum aku lakukan? Perbuatan Rasul mana yang belum aku lakukan semasa hidup beliau? Apa kata Siti Aisyah? Semuanya sudah engkau lakukan, wahai ayahku. Tinggal satu, wahai ayahku. Pergi engkau ke ujung pasar sana. Engkau akan melihat seorang Yahudi pengemis buta, dengarkan orasinya. Setelah dia puas orasi, dia pasti minta makan. Dan ketika itu Rasulullah memberikan makan. Abu Bakar Siddiq berangkat ke pasar itu. Abu Bakar Siddiq menangis sejadi-jadinya. Ternyata kelembutan hati Rasulullah SAW, tak tertandingi. Apa yang dia dengar? Ternyata pengemis Yahudi buta itu sedang mencaci maki Rasulullah. Dan selama hidupnya, setelah dia puas mencaci Rasulullah, Rasulullah sendiri yang memberikan makan. Dan ketika itu gemetarlah Abu Bakar Siddiq. Setelah pengemis buta Yahudi itu capek mencaci maki Rasulullah dan Rasulullah sudah wafat dan dia tidak tahu wafatnya Rasulullah, seperti biasa dia duduk dan dia membuka mulutnya, dikasih makan oleh Sayyidina Abu Bakar, ditepiskannya. Siapa kamu? Orang yang selama ini memberikan aku makan, makannya dilembutkan, tidak seperti kamu. Menangis Abu Bakar Siddiq. Dan kata Abu Bakar Siddiq, wahai saudaraku, yang selama ini yang memberikan engkau makan setelah engkau capek menghina Muhammad adalah Muhammad sendiri. Masuk Islam. Memaafkan. Karena memaafkan itu adalah sifat penghuni surga. Memaafkan adalah sifat orang yang berhak mendapatkan kampung surga. Memaafkan. Memaafkan tidak akan pernah keluar kecuali dari hati yang bahagia. Dengan memaafkan kita akan semakin bermartabat. Dengan memaafkan kita semakin berkah. Yang nomor kedua, fa'fu anhum. Mohon maaf. Yang nomor pertama, lintalahum, lembut hatinya. Nomor kedua, memaafkan, fa'fu anhum. Bagaimana Rasulullah SAW memaafkan Abu Sufyan ketika Fathul Makkah. Bagaimana Rasulullah SAW memaafkan Da'thur. Rasulullah SAW ketika duduk, Da'thur membawa dengan pedangnya, ditempelkan di leher Rasulullah SAW. Apa kata Da'thur? Ya Muhammad, man mana'ani alla taqtulakal an. Hei Muhammad, siapa yang bisa menahan diriku untuk tidak membunuhmu sekarang juga? Pedangku sudah terhunus, ada di lehermu. Siapa yang bisa menahan diriku? Dengan tenang Rasulullah, lintalahum, dengan ketenangan. Apa kata Rasulullah? Allahul ladzi mana'aka ya Da'thur alla taqtulani. Allah yang bisa menahan dirimu untuk tidak membunuhku. Dan ketika itu Da'thur jatuh terjerembab. Pedangnya terpelanting. Giliran Rasulullah mengambil pedang itu dan balik tanya, Da'thur dengan tenangnya, dengan kelembutan hatinya, dengan ketegasannya, Rasulullah mengatakan, ya Da'thur, man mana'ani alla taqtulakal an. Hei Da'thur, pedang ini sudah aku pegang. Sekarang giliran aku bertanya kepadamu, siapa yang bisa menahan diriku untuk tidak membunuhmu?
Ma'ahad ya Muhammad, tidak ada. Dimaafin. Ya Da'sur, pulanglah. Ini pedangmu, pulanglah engkau ke anak istrimu. Pulang, dan dia mengajak anak istrinya untuk memeluk Islam. Memaafkan. Bagaimana dengan kita? Yang nomor ketiga, wastaghfir lahum. Rasulullah selalu mendoakan yang memusuhinya, sahabat-sahabat yang mencintainya, bahkan para musuh yang membencinya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif, Rasulullah dilemparin, mukmale sampai pingsan. Datang Jibril. Jibril mengatakan, ya Muhammad, inna Allah yukriuka salam, wa hadha malakul jibal, walau syi'ta padamdamtu hadal jibal fahasabtu alaihim. Ya Muhammad, bangun, Allah menyampaikan salam untukmu. Kalau engkau mengizinkan, aku membawa malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mengizinkan, wahai Muhammad, akan kuhancurkan ini gunung dan kutimpakan batu-batu gunung ini kepada mereka yang melempari kamu. Apa Rasulullah? Wastagfirullah, mendoakan. La Jibril menengadahkan tangannya, Allahumma li qaumi fa innahum la ya'lamun. Bagaimana dengan kita? Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, sayatu ahlul jannah, akan datang ahli surga, datang seorang sahabat. 3 kali sayatu ahlul jannah, sayatu ahlul jannah. Datang lagi itu sahabat. Akhirnya salah seorang sahabat Rasulullah ingin tahu perbuatan apa yang dilakukan oleh sahabat itu, sehingga Rasulullah mengatakan, sayatu ahlul jannah, sayatu ahlul jannah, sayatu ahlul jannah, akan datang ahli surga. Ternyata siapa? Seorang sahabat, selidik punya selidik. Ternyata sahabat ini suka mendoakan tetangganya, karib kerabatnya yang menyakitinya. Dan sahabat itu mengatakan, wahai sahabat, kenapa engkau ini? Dikatakan Rasul, sayatu ahlul jannah fatolata anta, sayatu ahlul jannah fatolata anta. Akan datang ahli surga, ternyata engkau yang hadir, wahai sahabatku. Ternyata sahabat itu punya kebiasaan, suka mendoakan, meminta ampun karib kerabat, handai tolan dan sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita sakit hati kepada tetangga, kepada karib kerabat, kepada atasan, kepada rekan kerja, sudahkah kita mendoakan mereka yang menjalimi kita? Di situ letak tingginya martabat Rasulullah SAW. Ibtagi rif'ah indallah tahlumu amman jahil alaik. Kita cari kewibawaan di hadapan Allah. Bagaimana dengan caranya? Tahlumu amman jahil alaik. Tetap cooling down, tetap kita ini low profile di depan siapa? Di depan orang yang tidak tahu siapa diri kita. Bagaimana Rasulullah SAW ketika seorang wanita Yahudi, ketika itu Rasulullah SAW melihat seorang wanita Yahudi membanggul kayu bakar, Rasulullah membantunya. Apa kata seorang Yahudi itu? Wahai anak muda, engkau akhlakmu begitu mulia, jangan sampai engkau terpengaruh oleh Muhammad. Rasul sendiri dicaci maki Rasulullah oleh wanita Yahudi sampai di rumahnya. Wahai ibu, yang engkau caci maki adalah aku sendiri Muhammad. Masuk Islam. Dan yang berikutnya, wasyawirhum fil amr. Rasulullah gemar bermusyawarah. Rasulullah tidak one man show, tidak abong-abong tinggi jabatan, tidak merasa tinggi ilmu pengetahuan. Yuk kita ini bersama-sama. Apa kata Rasulullah? Kun kal anamil. Jadilah kita seperti jari jemari, berbeda, tetapi ketika melakukan sesuatu sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Dan yang berikutnya adalah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tawakal. Kerja keras, kerja cerdas, kerja antusias, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Ini Rasulullah SAW. Sebelum saya tutup khutbah ini, mari kita introspeksi diri. Katanya kita ini mengaku pengikut Nabi. Kenapa ketika Nabi memberi contoh lemah lembut, tapi kita malah saling sikut? Katanya kita mengaku pengikut Nabi. Nabi mengajarkan untuk menyambungkan silaturahmi dengan karib kerabat. Tahu-taunya kita bertengkar dengan mereka, semakin hari semakin hebat. Katanya kita mengaku pengikut Nabi. Nabi Muhammad berpesan agar akur dengan tetangga. Malah kita saling curiga. Katanya kita mengaku sebagai pengikut Nabi. Idaitum innakum min ummati Rasulillah. Kita mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah. Nabi berwasiat agar kita santun kepada yatim duafa.
Tapi yang kita lakukan adalah berjalan pongah di depan mereka. Katanya kita mengaku pengikut Nabi. Nabi mewanti-wanti, jangan sampai kita saling berbangga-bangga. Justru kita bertingkah laksana dewa, merasa hebat dengan amal soleh, merasa hebat dengan kekayaan, merasa hebat dengan ilmu, menjadi cerdik cendekia. Semoga cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita di hari kiamat nanti, ya tuna ummati gurrul muhajjalin. Semoga kita dipanggil oleh umatku, ummati, ummati, ummati. Ya tuna ummati gurrul muhajjalin. Semoga kita di hari kiamat nanti dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kita masih punya usia, kita masih punya waktu. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Pintu surga sudah dibuka. Maukah kita memasukinya? Hanya kita yang tahu jawabannya. Jawabannya adalah satu. Mari kita buka hati kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin. Wa adkhalna wa iyyakum min zumrati ibadil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barun raufur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين ورضوا اللهم anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadaka al-muwahhidati wansur man nasraddin wakhdhul man khadhalal muslimin wa dhammir a'daka a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa ta'un wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khasatan wa sairil buldanil muslimina amatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر أكبر. أقيموا الصلاة.